Halo semuanya, hari ini gue akan membahas referensi-referensi visual dari opening Jujutsu Kaisen Season 3 yang gue temuin. Sebelum mulai, di sini gue membagi jadi 3 kategori. Yang pertama dari lukisan tradisional Jepang, yang kedua dari lukisan klasik barat, dan yang ketiga dari pop culture dan modern art. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Lukisan tradisional Jepang. Wada Heita Tanenaga Killing a Huge Python, karya dari Utagawa Kuniyoshi. Lukisan ini mengisahkan tentang Wada Heita Tanenaga, seorang samurai dari zaman Kamakura yang terkenal karena keberaniannya. Lukisan ini mengabadikan momen saat Wada Heita menaklukkan ular piton raksasa hanya dengan sebilah katana. Mappa mengganti samurai itu dengan Yuta yang berhadapan dengan roh kutukan. Hal ini menjelaskan secara implisit kejadian brutal yang akan terjadi di koloni Sendai. Miyamoto Musashi Killing a Monster Bat in the Mountains, karya dari Utagawa Kuniyoshi. Lukisan ini memotret masa muda Miyamoto Musashi, seorang samurai legendaris dan ahli pedang terhebat dalam sejarah Jepang. Terasing di kegelapan gunung dan diceritakan Musashi bertarung dengan Nobusuma yang berbentuk seperti kelelawar raksasa. Visual ini adalah simbol dari rasa kesepian, ketajaman insting, dan pencapaian ilmu berpedang yang sampai di titik puncak. Mappa menggunakan referensi ini sebagai foreshadowing dari kebangkitan Maki. Setelah kematian Mai, energi kutukan Maki benar-benar habis. Rasa kesepian ini memaksanya memunculkan potensi puncak yang membangkitkan pembatasan surgawi. Kita lanjut ke kategori yang kedua, lukisan klasik barat. Dead Mother atau Totemutter First, karya dari Egon Schiele. Lukisan ini memotret sesosok ibu yang tubuhnya telah layu dan membusuk, namun tangan pucatnya masih mendekam erat janin yang berwarna merah. Lahir dari trauma psikologis sang pelukis, Egon Schiele, karya ini adalah sebuah kontras menyakitkan antara kehidupan yang dipaksa tumbuh dari rahim yang sudah mati. Mappa menggunakan referensi ini untuk menggambarkan Kaori Itadori yang menggendong Yuji. Karena Kaori secara teknis adalah mayat hidup yang digerakkan oleh Kenjaku, Yuji terlahir bukan dari rahim kehangatan cinta seorang ibu, tapi justru tumbuh dari rahim kematian. Two Sleeping Children, karya dari Peter Paul Rubens. Lukisan ini memotret keponakan sang pelukis yang sedang tertidur lelap dengan palet warna yang begitu hangat. Di era di mana tingkat kematian anak sangat tinggi, lukisan ini adalah monumen untuk mengabadikan kepolosan murni yang belum tersentuh oleh kejamnya dunia. Mappa menggunakan kelembutan lukisan ini untuk menggambarkan Maki dan Mai yang masih kecil. Mappa sengaja menampar kita dengan nostalgia puitis ini. Dulunya, si kembar Zenin ini begitu rukun dan polos, sebelum dogma busuk klan Zenin menghancurkan jiwa mereka. The Kiss, karya dari Gustav Klimt. Lukisan ini menjelaskan sebuah simbol romantisme dari fase emas Klimt, di mana sepasang kekasih berpelukan mesra di tepi jurang, dibalut jubah emas yang bergemerlap. Lukisan ini mendefinisikan cinta yang menggebu-gebu, sebuah penyatuan jiwa yang sakral dan abadi. Di sini, Mappa justru membuat dark comedy. Visual seindah The Kiss digunakan untuk momen Yuta mencium roh kutukan kecoa Kurorushi. Yuta melakukan itu bukan karena cinta, tapi untuk mengalirkan energi kutukan pembalik langsung ke otak Kurorushi untuk membunuhnya. Mappa mengubah simbol romansa paling sakral di dunia seni menjadi taktik pembunuhan yang menjijikan. Ophelia, karya dari John Everett Millay. Lukisan ini mengisahkan Ophelia, sang kekasih dalam kisah tragis Hamlet karya Shakespeare yang kehilangan akalnya akibat tekanan keluarga dan patah hati. Dia membiarkan dirinya tenggelam perlahan ke dalam sungai yang dihiasi oleh bunga-bunga berwarna-warni. Mappa menggunakan referensi ini untuk menggambarkan Maki yang perlahan tenggelam ke dalam air sebagai cerminan dari jiwa Ophelia. Gambar ini melambangkan momen di mana mental Maki sangat hancur saat menanggung beban dosa dan ekspektasi klannya. Dia tenggelam dalam lautan keputusasaan yang sunyi, tepat sebelum akhirnya bangkit dari air tersebut untuk memulai pembantaian klannya. The Scream, karya dari Edward Munch. Lukisan ini menjelaskan teror eksistensial dan kecemasan yang membuat manusia menjadi gila, digambarkan dengan wajah yang terdistorsi. Lukisan ini lahir sebagai simbol universal dari sebuah panic attack saat sang pelukis merasakan jeritan tak berhenti yang merobek alam. Mahakarya ini sangat perfect untuk menggambarkan atmosfer atau suasana cooling game. Jeritan di opening ini mewakili teror mental yang menyerang setiap pemain yang terjebak di dalam barrier. The Death of Marat, karya dari Jacques Louis David. Lukisan ini menggambarkan momen tragis tewasnya Jean-Paul Marat, seorang pemimpin radikal revolusi Prancis yang dibunuh secara keji di dalam bak mandinya. Lukisan ini menjadi simbol abadi dari kemartiran politik dan jatuhnya para penguasa di tengah pergolakan revolusi yang berdarah. Mappa menggunakan
menggunakan komposisi jatuhnya Marat ini untuk menggambarkan Higuruma yang berendam di bathtub dengan pakaian lengkap tepat setelah dia membantai hakim dan jaksa di pengadilan akibat melihat busuknya sistem hukum. Camille Monet and a Child in the Artist's Garden in Argenteuil, karya dari Claude Monet. Lukisan ini memotret momen damai istri sang pelukis, Camille, yang sedang duduk bersama seorang anak di taman yang cerah. Goresan impresionis yang lembut ini mengabadikan kehangatan dan harmoni keluarga sebelum kematian tragis merenggut Camille di usia yang muda. Mappa menggunakan referensi ini untuk memotret momen kebersamaan Masamichi Yaga dan Panda, menciptakan kontras emosional yang luar biasa. Ini adalah memori hangat tentang cinta murni ayah dan anak. Mappa sengaja memberikan ruang napas puitis ini untuk mengenang sosok Yaga yang telah pergi. Mother with a Child in Her Arms, karya dari Kate Kotleff. Lukisan ini memotret keputusasaan seorang ibu yang melindungi anaknya dari kehancuran dalam guratan sketsa pensil yang terlihat sangat kelam. Lahir dari trauma sang pelukis yang kehilangan putranya di Perang Dunia Pertama, karya ini menyuarakan jeritan keluarga yang menjadi korban peperangan. Sketsa ibu dan anak ala Kotleff ini diselipkan Mappa sebagai pengingat tentang nasib manusia biasa. Ini mewakili jutaan keluarga warga Jepang yang terpisah dan menderita sampai tidak bisa bersuara akibat keegoisan Kenjaku yang memulai Cooling Game. Forêt Grise, The Grey Forest, karya dari Max Ernst. Lukisan ini menjelaskan sebuah hutan yang membatu dan lanskap surrealis dengan gerhana matahari, terinspirasi dari hancurnya Eropa pasca Perang Dunia Pertama. Ini melambangkan dunia yang terasing, bisu, dan tak lagi ramah bagi kehidupan manusia. Matahari merah saat opening JJK Season 3 ini mengambil jiwa dari lukisan ini. Begitu para penyihir masuk ke area koloni Cooling Game, langit yang gelap dan arsitektur yang kasar di lukisan ini menegaskan bahwa Jepang telah berubah menjadi medan pertempuran yang berdarah. Dan yang terakhir, Pop Culture dan Modern Art, Y-Shaped Roads dan Dark Knight Light Path and City, karya dari Tadanori Yoko. Lukisan ini memotret sebuah persimpangan jalan malam hari yang berbentuk huruf Y, di mana satu jalannya diterangi lampu yang terang, sementara jalan di sisi lain sangat gelap. Karya surrealis yang bertabrakan ini tidak hanya menciptakan ruang yang membingungkan, tapi juga menjadi simbol dari persimpangan nasib, dualitas moral, dan pilihan antara hidup atau mati. Detail persimpangan terang versus gelap ini adalah representasi yang diambil oleh Mappa untuk Cooling Game. Hal ini memaksa Yuji, Megumi, Maki, dan penyihir jujutsu lainnya masuk ke persimpangan krisis moral. Apakah mereka akan memilih jalan terang dengan tetap mempertahankan kemanusiaan dan aturan moral mereka, atau terpaksa melangkah ke jalan gelap menjadi pembunuh demi bertahan hidup? Gestur ikonik Freddie Mercury. Mappa memotret gestur Freddie Mercury di konser Live Aid. Ini adalah simbol dari karisma dan jiwa rockstar yang bebas. Mappa memberi siluet ikonik ini kepada Yuki Tsukumo karena Yuki tidak mau tunduk pada otoritas jujutsu dan selalu hidup bebas mengikuti kata hatinya. The Dark Side of the Moon, karya dari Pink Floyd. Gambar ini menjelaskan sebuah prisma yang memecah cahaya putih menjadi spektrum pelangi. Sebagai sampul album yang revolusioner, gambar ini merangkum tema tentang distorsi, konflik, kegilaan, dan realita manusia yang terpecah belah. Referensi ini diberikan kepada Takako Uro. Teknik kutukan Uro yang bisa menarik dan membengkokkan langit layaknya selembar kain. Prisma cahaya Pink Floyd adalah representasi visual yang paling elegan untuk menggambarkan kekuatan Uro yang dapat mendistorsi ruang. Ghost in the Shell Second Gig 2004. Mappa memotret pose Ghost in the Shell untuk Yuta, Maki, Megumi, Yuji, dan lainnya yang berdiri sejajar. Referensi ini digunakan untuk menggambarkan ekspresi dan suasana perkembangan karakter mereka. Mereka bukan lagi sekelompok anak SMA. Di dalam Cooling Game, mereka dipaksa untuk berubah dan beradaptasi untuk menghadapi peristiwa besar yang akan menimpa mereka. The End of Evangelion, tahun 1997. Mappa mengambil referensi Misato Kasutaragi dari anime The End of Evangelion untuk adegan Maki yang melangkah menyusuri lorong panjang. Visual ini digunakan untuk menggambarkan beratnya beban psikologis yang kini dipikul Maki, layaknya Misato yang melangkah menuju garis depan demi masa depan umat manusia. Barefoot Gen, tahun 1983. Mappa mengambil referensi dari film anime klasik Barefoot Gen, sebuah karya semi-autobiografi yang merekam kejadian nyata saat bom atom menghancurkan Hiroshima. Referensi ini dipakai untuk menggambarkan betapa besarnya skala efek kehancuran Cooling Game. Kehancuran yang diukir oleh Kenjaku menjadi sebuah ancaman yang bisa menghapus peradaban manusia di Jepang. Nah, dari semua referensi tadi, mana yang paling bikin kalian tertarik? Merinding, mind-blowing, atau mungkin ada detail yang kelewat? Langsung aja komentar di bawah. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka konten kayak gini,
Let me know dan support terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!